Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, welcome, selamat datang di podcast Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Ijur, tertua di semesta. Hidup adalah untuk mendorong. Hidup tidak seperti yang kita bayangkan. Hidup tidak seperti yang kita rencanakan. Hidup tidak seperti yang kita inginkan, tapi hidup adalah seperti yang kita jalani saja. Saya tertarik ya dengan penolakan dari sebagian orang yang menolak Gus Nur membuat pesantren tahfiz Al-Quran untuk ketiga kalinya, mencoba digagalkan ya, di Singosari. Kemarin adik saya baru dari Singosari. Saya ada paman di Singosari. Dia beli tanah 2,5 2.500 meter, terus dia bikin usaha bonsai di situ di Singosari. Suasananya enak ya, Singosari enak untuk menghafal Quran. Jadi soal alasannya dia nolak itu ada di apa namanya, saya foto di screenshot, ada di spanduk itu. Alasannya apa, nanti Anda apakah nanti Anda ingin anak Anda nanti tukang misuh itu kan ngata-ngatain orang. Dijawab sama Gus Nur, ya saya misui kezaliman, saya ngata-ngatain koruptor, saya misui ketidakjujuran. Jadi konteksnya beda ya. Jadi gini, menurut saya punya pandangan sedikit ya soal apa yang namanya pesantren tahfiz Al-Quran. Saya punya teman ya, dia lulusan fakultas Visipol UI politik ya, S1-nya, dan kemudian S2-nya di Malaysia, dan dia sekarang usaha donat. Guru saya bikin donat ya, anaknya 6, yang 4 hafal Quran ya, 1, 2, ya 4, 2 lagi, tinggal 6 anaknya, 4 menghafal Quran, dan semua tidak sekolah formal ya. Dia sendiri pendidikan S2, S1-nya UI Depok sini. Saya tanya, kenapa anak-anak itu kok nggak disekolahin secara formal, maksudnya ya ikut program paket C, paket A, paket B gitu aja. Pertanyaan saya ke dia, kenapa anak-anak itu nggak disekolahin secara formal? Apa jawab dia itu, teman saya itu? Ya orang sini, satu RW sama saya. Dia jawab, buat apa katanya sekolah? Buat apa sekolah? Pinter enggak, soleh enggak. Bener juga. Mendingan Quran udah jelas ya. Mendingan Quran udah jelas. Ngerti nggak maksud saya dalam konteks Gus Nur ya? Kalau Gus Nur itu membuat pesantren tahfiz Quran, anak-anak itu kan diajari oleh Quran ya, bukan diajari misuh. Tentu dia akan terbantu lebih baik akhlaknya ya kan, daripada orang yang masang spanduk yang nggak punya etika gitu, maksudnya masang spanduk nggak berani nongol, jadi kan nggak bertanggung jawab. Sifat tidak bertanggung jawab itu tidak Islami ya. Lempar batu sembunyi tangan tapi katanya ada gambarnya, ngaku, tapi dia bisa nggak bertanggung jawab. Maksudnya bertatap muka terus beradu argumen gitu loh. Ini kan soal pendidikan Islam, nggak terlalu mudah. Tidak ada pendidikan Islam yang sempurna. Betapapun baiknya pendidikan Islam itu, nggak ada yang sempurna. Tunjukkan kepada saya lembaga pendidikan Islam yang sempurna, yang bisa menghasilkan
seorang muslim yang paripurna dan tidak ada salahnya. Setiap orang punya muyul, punya kecenderungan sendiri-sendiri. Dia akan menjadikan anak ini sebagai seorang entrepreneur misalnya, atau ingin menjadikan anak ini seorang hafal Quran. Ada yang ingin menjadikan lembaga pendidikan ini lebih ke ahli bahasa Arab. Nggak ada yang bisa ahli semuanya, ya kan? Nah, Gus Dur dalam konteks ini, ya tentu saya membela dia ingin menegakkan satu kemuliaan di atas dunia, yaitu mengenalkan Al-Quran, mengenalkan Allah, mengenalkan Rasulullah kepada generasi baru, ya, lewat pendidikan yang dia desain sebagai pendidikan yang gratis. Kan bagus itu. Kenapa ditolak? Berarti menolak Quran dong, menolak pendidikan Islam, kan itu esensinya ya, menolak hal-hal yang mulia. Itu kan satu tindakan yang bodoh, itu menolak satu rencana pendidikan tahfiz Al-Quran itu. Jadi harus dibedakan itu ya, sistem pendidikan Islam yang akan dibangun dengan orang yang akan membangun. Dan bagaimana, lihatlah jangka panjang yang pendidikan itu persoalan yang kita tidak bisa mundur lagi kalau sudah dididik. Coba kalau anak-anak itu tidak dididik Al-Quran, jadi apa? Jadi generasi rebahan. Terus ada satu lagi, masih di kawasan ini, di RW yang sama, ibunya seorang sarjana, ya, suaminya, Mimi, ini bukan mobil jemputanmu nih, mobil jemputan kamu bukan? Kayaknya. Ya, stop. Mau kemana sih? Ke desa? Kamu mau ke desa? Jadi ibunya terus punya anak 6 ya, punya anak 6 dan tidak ada yang sekolah kecuali menghafal Quran. Sekarang yang hafal Quran sudah 4 ya, 5 apa 4 ya. Dan masing-masing sekarang satu keluarga itu bahu membahu mendidik santri-santri dari seluruh kota, ya, hati-hati, dari seluruh kota untuk belajar Al-Quran, ya, nggak sekolah formal. Jadi Quran ini sesuatu yang orang cari sebenarnya ya. Dan pesantren yang dibangun oleh keluarga ini dan ayahnya sudah almarhum itu diteruskan oleh anak-anaknya dan berkembang. Banyak orang ngambil manfaat dengan pesantren tahfiz Al-Quran. Dan pesantren tahfiz Al-Quran yang saya maksud, yang sekarang diteruskan oleh anak-anaknya itu, yang sudah hafal Al-Quran sampai 4 itu, adalah pesantren tahfiz Al-Quran Wadil Mubarak di Parung. Pernah 2 tahun saya belajar di situ. Coba lihat pendidikan tahfiz Al-Quran menghasilkan orang seperti saya. Kan lumayan. Saya juga sering masang-masang spanduk tapi nggak spanduk penolakan terhadap rencana pendirian tahfiz Al-Quran. Ini spanduk nih karya saya bisa bikin spanduk, dan spanduk yang dibikin tadi jelek sekali ya desainnya. Ini spanduk desain saya nih, saya lihat 10 tahun ya. Tuh. Wah, ngapain? Dagangan orang. Iya, ntar habis ini kita dagang. Itu pesantren Bejolali, ya. Dengan spanduk itu saya bikin pesantren. Ini tahun 2011 ya. Termasuk ini. Jadi maksudnya kalau bikin spanduk itu yang itu pakai Photoshop ya, 70 sampai pakai Corel ya. Jadi kalau bikin spanduk itu yang indah gitu loh. Tuh bikin spanduk. Lumayan kan hasil
saya belajar Quran tuh bisa bikin spanduk kayak gitu. Tapi kalau kerjanya nolak-nolak pendirian pesantren tahfiz Al-Quran, spanduknya ya kayak tadi itu jelek. mau nggak lah. Jadi unsur estetika di dalam bikin spanduk itu diperhatikan, terus pesannya itu juga harus jelas itu bikin spanduk itu menunjukkan siapa yang bikin ya, orangnya seperti apa itu ketahuan, karyanya itu menunjukkan apa, daleman orang itu menunjukkan apa ya istilahnya, menunjukkan watak dari orang itu karya itu menunjukkan siapa yang pembuatnya ya. Wes wah, tadi orang puasa udah lewat, nasi udah matang, saya mau jualan dulu ya. Biasanya jualan nasi uduk maksudnya. Ya saya bisa bikin spanduk, ya bisa mengoperasikan Photoshop, bisa nge-layout buku, bisa nyetak buku, bisa jualan nasi uduk. Bisa bikin buku, bisa bikin video saya udah hampir 4.300 ya, saya bisa jadi YouTube. Sekarang mau ngembangin bakwan yang saya mau saya franchise kan ya, mau saya jual pakai Shopee Food ya, pakai frozen. Mungkin namanya bakwan presiden ya, bakwan Pontianak, tapi saya ganti namanya bakwan presiden, JKW itu J-nya itu jaringan, K-nya itu ini apa, kuliner, W-nya itu wirausaha. Jadi bakwan presiden JKW, nah, itu menarik nggak? Ada asosiasi imajinatif di situ ya, JKW. JKW itu singkatan. Seperti saya bikin revolusi UAS. Revolusi UAS tuh uduk ambil sendiri. Jadi nanti ngambil sendiri ya udah mulai sih. Ngambil sendiri itu masukkan uang ke kotak sendiri. Kotaknya udah ada. Bukan kotak amal, kotak uduk. Nah. Jadi kalau lebih baik yang gitu-gitu ya lebih produktif ya, dapat duit, bisa berkarya, daripada bikin spanduk nolak apa namanya, nolak pesantrennya Gus Nur ya, atau bikin surat keberatan pakai kop surat organisasi. Kami wakili warga Singosari menyatakan keberatan karena masyarakat merasa resah misalnya. Ya kalau cuma bikin surat keberatan itu yang kreatif sedikit, apa sih kalau bikin karya dalam hidup ini kan, bikin surat, bikin spanduk. Ini saya bikin spanduk, tapi saya bikin juga YouTube sampai 4.300 satu tahun, target saya 1.000 video. Tahun ini 2021 sampai 24 Desember itu rencananya targetnya 1.000, tapi sudah tercapai, sudah melompati 1.300. 4 hari yang lalu lihat di YouTube saya upload bukan 5, saya upload video satu hari itu bukan 5, bukan 10, bukan 15, tanggal 18 Desember kemarin, bukan 20, saya upload 25 videos. Begitu, nggak cuma bikin spanduk nolak Gus Dur mah, menunjukkan jiwanya rendah itu orang itu. Rendah, hina. Nah, ikutilah saya. Ya, apa yang diikuti? Jualan nasi uduk 4 liter dari jam 5 sampai jam 10 malam saya pulang nanti insya Allah. Nah, tapi saya habis ini dorong gerobak live streaming. Pulangnya nanti setelah nasi habis, malam-malam saya pakai jaket live streaming juga sambil dorong gerobak. Udah gitu aja ya. Selamat berjuang hidup untuk mendorong. Hidup tidak seperti yang kita inginkan, hidup tidak seperti yang kita bayangkan, hidup tidak seperti yang kita rencanakan, hidup tidak seperti yang kita impikan, hidup ya seperti yang kita jalani saja. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.